Semangat pagi, salam dasar, salam hebat luar biasa, Security Channel, security-nya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam berjumpa kembali kepada rekan-rekan Satuan Pengamanan atau Security dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan tidak bosan-bosannya saya memberikan edukasi ini. Teman-teman rekan semuanya Satuan Pengamanan atau Security dimanapun berada bisa menerima dan bisa memahami apa yang kami sampaikan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai tentang tugas dan tanggung jawab sebagai asisten chief security. Kami akan membahas, mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan ini paling tidak bermanfaat apabila rekan-rekan memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama atau mungkin mau melamar pekerjaan menjadi asisten chief. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Paling tidak apabila ada interview ditanya seperti itu, mungkin teman-teman bisa menjelaskan dan bisa menjawab atau menjabarkannya. Oke, langsung saja pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang tugas dan tanggung jawab sebagai asisten Satuan Pengamanan atau Security. Di dalam pelaksanaan tugas di lapangan itu asisten chief security sehari-hari adalah membantu chief security atau membantu kepala satuan pengamanan. Apa tugas-tugasnya atau tanggung jawabnya sebagai asisten chief? Yang pertama, membantu chief security dalam pengawasan, pelaksanaan, penerapan standar operasional prosedur pengamanan. Saya ulangi lagi, apa tugas dan tanggung jawab sebagai asisten chief security? 1. Membantu chief security di dalam pengawasan pelaksanaan penerapan standar operasional prosedur pengamanan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah membantu chief security di dalam membuat program kerja, pembinaan, serta pelatihan anggota Satpam atau anggota security. Lalu yang ketiga adalah melaksanakan tugas-tugas yang dimana tugas ini di bidang administrasi yang berhubungan dengan kegiatan operasional pengamanan. Itulah yang ketiga. Jadi saya ulangi lagi, melaksanakan tugas-tugas di bidang administrasi yang berhubungan dengan kegiatan operasional pengamanan. Itu yang ketiga. Lalu yang berikutnya apa? Yang berikutnya keempat, itu tugas dan tanggung jawab sebagai asisten chief. Yang keempat adalah membantu, itu jelas, membantu atau mewakili chief security melakukan koordinasi kepada manajemen, kepada aparat wilayah, atau kepada tokoh-tokoh masyarakat yang berhubungan dengan pengamanan sebuah wilayah. Jadi membantu atau mewakili chief melakukan koordinasi. Melakukan koordinasi itu apapun yang penting berkaitan dengan pekerjaan. Melakukan koordinasi dengan manajemen, aparat wilayah seperti Polsek, Koramil, Polres, atau
masyarakat yang berhubungan dengan pengamanan wilayah. Lalu yang kelima adalah memeriksa kebutuhan operasional satuan pengamanan. Memeriksa kebutuhan operasional satuan pengamanan yang berhubungan dengan sarana, prasarana, penunjang pelaksanaan tugas. Itu yang kelima. Lalu yang keenam apa? Tugas dan tanggung jawab sebagai asisten chief. Yang keenam adalah kita harus berani memberikan usulan, harus berani memberikan masukan kepada chief security tentang sistem pengamanan. Yang mana hal tersebut itu harus disesuaikan dengan suatu kebutuhan ataupun situasi yang berkembang di dalam rangka penyempurnaan sebuah sistem pengamanan lokasi. Itu penting. Jadi bukan hanya diem saja atau mungkin hanya ngikut chipnya saja, tidak. Tetapi harus berani memberikan usulan. Bagaimana ini Pak Cip? Kalau pintu gerbang ini kita model seperti ini, keamanannya seperti ini, penanggulangan seperti ini, lah itu diberikan usulan. Makanya itu penting peranan daripada asisten chief security, mendampingi chief security mengenai tentang agar supaya di dalam pengamanan ini menjadi betul-betul aman, tertib dan kondusif. Lalu yang berikutnya apa? Yang berikutnya yang ketujuh kalau tidak salah. Asisten chief itu merupakan wakil atau yang mewakili chief security apabila chief security itu berhalangan hadir ataupun tidak berada di tempat. Itu harus mewakili. Lalu yang berikutnya yang ke-8 kalau nggak salah, yang ke-8 adalah sebagai jembatan. Sebagai jembatan itu penyambung. Sebagai jembatan penyambung sebuah informasi baik dari koordinator security itu sendiri, baik dari komandan regu ataupun komandan peleton bila ada, ataupun sebagai jembatan informasi dari anggota. Hal ini tentu harus disampaikan kepada chief security atau kepala pengamanan, yaitu atasan langsung daripada asisten chief. Lalu yang berikutnya adalah pada intinya asisten chief itu bertugas di dalam pelaksanaannya secara operasional. Asisten chief itu bertanggung jawab kepada chief security. Nah, jadi kita harus mengerti tentang tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Ya, apalagi sesuai dengan alur. Kalau di dalam kereta itu sesuai dengan relnya. Jadi ada kala kita itu menyalahi rel itu kenapa? Itu sehingga akhirnya tidak menjadikan sebuah keamanan yang kondusif, justru akan menimbulkan sebuah keamanan yang kurang kondusif di dalam lingkungan kerja. Semisal contoh saja, ada yang suka cari muka demi kepentingan pribadi, ada yang suka menjilat demi sesuatu mungkin agar dinaikkan jabatannya dan lain-lain sebagainya, namanya orang. Tetapi pada dasarnya seorang pekerja yang benar itu melakukan tugas dan tanggung jawabnya itu sesuai dengan tupoksinya masing-masing dan menjalankan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditentukan.
Oke teman-teman semuanya, satuan petugas keamanan atau security dimanapun Anda berada, apa yang sudah kami sampaikan walaupun sedikit mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Selalu tetap semangat, selalu tetap jaga kebugaran. Salam dahsyat, salam hebat luar biasa. Security Channel, security-nya Indonesia. Semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.